Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati, salah satu guru bahasa Inggris di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kali ini saya bersama Pak Saldi Imran, teman Assalamualaikum. sejawat guru bahasa Inggris juga. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak Saldi Imran mengenai permasalahan yang sudah saya identifikasi di sekolah saya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Masalah pemilihan metode, strategi maupun teknik pembelajaran yang guru gunakan yang kurang relevan dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Nah, menurut Pak Saldi, perlukah guru itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa? Ya, perlu agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Oke, kemudian ini lagi Pak, apakah metode pembelajaran yang guru gunakan itu berpengaruh terhadap partisipasi siswa di kelas? Ya, berpengaruh. Pengaruh ya. Berpengaruh karena hal itu bisa meningkatkan motivasi siswa, dan jika siswa termotivasi untuk belajar bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga peserta didik itu atau siswa itu mudah menerima materi yang diberikan oleh guru. Pengaruh ya. Kemudian mengapa masih ada guru yang tidak menerapkan metode pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa? Karena ada ya Pak begitu yang tidak sesuai. Oh iya, menurut pengamatan saya itu pertama karena guru itu kurang meriset. Meriset di sini adalah meriset hasil belajar siswa. Selain itu juga meriset karakteristik siswa selama mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu guru juga dari hasil evaluasi itu bisa menjadikan tolak ukur bahwasanya karakteristik siswanya itu seperti apa, apakah dia mudah menangkap atau tidak, seperti itu. Selain itu, kondisi emosional siswa juga bisa mempengaruhi demikian, apakah anak ini memiliki terindikasi memiliki kebutuhan khusus atau dia termasuk karakteristik emosional yang membutuhkan penanganan khusus seperti itu. Oke. Kita ke masalah yang kedua, yaitu implementasi rencana pembelajaran belum maksimal. Jadi terkadang guru itu sudah membuat rencana pembelajaran secara administrasi sudah, tapi setelah masuk di kelas justru berbeda dengan apa yang sudah direncanakan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja Pak? Menurut pengamatan saya, pertama itu adalah salah satunya guru itu terlalu textbook dalam artian guru itu terlalu berpatokan pada buku panduan mengajar atau buku paket yang dia susun dalam bentuk RPP itu, sehingga yang perlu dilakukan guru itu adalah adanya pendekatan materi yang bersifat interaktif, sehingga ada interaksi antara guru dengan siswa dengan guru, istilahnya ada feedback lah seperti itu. Jadi tidak mesti kita harus berfokus secara keseluruhan di textbook itu, di buku itu, tapi ada istilahnya interaksi antara siswa terkait materi pembelajaran yang kita gunakan, seperti itu. Jadi tidak bersifat monoton gitu. Oke. Sekarang ke masalah siswa kurang literasi. Oke, seperti yang kita lihat bahwa masih banyak siswa yang biasanya kurang lancar membaca, tidak bisa memahami isi bacaan. Kira-kira itu minat baca itu dipengaruhi oleh apa saja Pak? Pertama itu adalah guru kurangnya menanamkan kebiasaan membaca kepada anak. Sebenarnya sih ini juga bukan guru ya, tapi orang tua juga punya andil juga dalam kebiasaan anak dalam membaca untuk meningkatkan literasi. Iya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Mungkin anak lingkungannya di lingkungan di sini adalah mungkin anak-anak ini di rumah dia tidak ada bersama dengan teman-teman yang memang kebiasaannya terlalu banyak main, sehingga anak tidak ada kesempatan untuk belajar membaca atau meningkatkan literasi membacanya. Kemudian yang terakhir itu adalah ketersediaan buku, khususnya untuk sekolah yang ada di daerah kepulauan.
ketersediaan buku itu sangat terbatas, apalagi buku-buku yang berkaitan dengan anak-anak kurang. Jadi ini juga salah satu masalah kenapa kurangnya literasi membaca dari anak. Kesulitan siswa dalam belajar. Jadi ada sebagian siswa itu yang di kelas kayak lambat sekali menyerap pembelajaran atau materi pembelajaran. Jadi saya rasa itu kayak dia memiliki tingkat kognitif yang rendah. Jadi menurut Bapak, apakah anak-anak yang kurang menyerap materi itu lambat ya? Apakah termasuk memiliki tingkat kognitif yang rendah? Tidak, karena menurut saya ya, tiap anak itu memiliki karakteristik masing-masing. Kan ada anak yang termasuk kategori visual, ada anak termasuk kategori kinestetik, ada anak yang maksudnya ada karakteristik itu. Nah, disinilah perannya guru dalam menyesuaikan media pembelajaran agar sesuai dengan karakter anak dalam mengajar, seperti itu. Sekarang, jadi menurut Bapak itu tidak dikategorikan tingkat kognitifnya rendah? Tidak. Oke. Sekarang, adakah faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu memiliki tingkat kognitif yang rendah, lambat dalam menerima materi? Kalau dalam hal faktor ya yang menyebabkan kognitifnya rendah itu banyak faktor sih, tapi sini saya menyebutkan salah satu saja. Pertama adalah khususnya di daerah kepulauan itu, yang pertama adalah faktor gizi. Gizi juga mempengaruhi kognitif anak, khususnya dalam menyerap materi, karena gizi itu juga mempengaruhi kesehatan otak, apakah kemampuan otak dalam menerima materi, dalam menerima pembelajaran itu juga mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik. Nah, bisa jadi orang tuanya mewariskan penyakit tertentu sehingga mempengaruhi lambatnya kerja otak, sehingga anak kurang responsif dalam menerima pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi, misalnya lingkungannya yang memang lingkungan yang anak-anak yang berpendidikan atau lingkungan yang memang orang yang sering membaca, ini bisa mempengaruhi kognitif anak. Atau dan yang terakhir juga adalah model pembelajaran juga bisa mempengaruhi. Model pembelajaran yang interaktif juga bisa mempengaruhi kognitif anak dalam belajar. Jadi ada 4 ya Pak? Iya, gitu. Kita lanjut lagi. Ya. Ini mengenai permasalahan siswa dalam belajar bahasa Inggris ya. Jadi masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kerasa itu sangat sulit. Mata pelajaran bahasa Inggris itu dianggap mata pelajaran yang sulit. Kira-kira apa menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa itu sulit dalam belajar bahasa Inggris? Faktor-faktor ya, kenapa dia sulit belajar bahasa Inggris? Ya. Pertama itu adalah siswa itu kurang motivasi. Yang kedua, siswa itu tidak punya tujuan. Kenapa sih dia harus belajar bahasa Inggris? Dia tidak punya tujuan, visi misinya apa? Dia nggak jelas dia ini belajar bahasa Inggris ini untuk apa. Kemudian yang ketiga adalah dia perihal tutor. Gimana dia bisa mendapatkan guru yang bahasa Inggris yang sesuai dengan karakternya dia, seperti itu. Saya rasa itu sih. Jadi sekarang mengenai hubungan komunikasi antara guru dengan orang tua siswa ya, itu kan juga penting Pak. Terus kemudian kan menurut Bapak, apakah hubungan guru dengan orang tua siswa itu mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar? Sangat mempengaruhi, karena di sini peran orang tua dan guru itu, guru memberikan materi pelajaran kepada siswa, kemudian setelah siswa kembali ke rumah, peran orang tua di sini adalah membantu guru dalam mereview kembali pembelajaran supaya materi yang peserta tadi didapatkan di sekolah itu dia bisa simpan di long term memory dia, di memori jangka panjangnya dia, sehingga ada hubungan yang berkesinambungan antara orang tua dan guru. Selain itu, melalui orang tua, guru juga bisa mendapatkan poin-poin apa yang bisa dia harus kembangkan kepada anak tersebut. Misalnya kalau ternyata peserta didik ini
dia lebih condong ke kinestetik. Mungkin kita butuh metode pembelajaran yang membutuhkan banyak gerakan supaya anak bisa paham tentang materi yang kita ajarkan, seperti itu. Kemudian apakah yang menyebabkan guru dengan orang tua siswa itu kurang dalam berkomunikasi? Pertama menurut saya itu karena sekolah kurang atau bukan kurang ya, tapi jarang mengadakan pertemuan antara guru dan siswa seperti parents teachers meeting yang membahas tentang kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan guru, treatment apa yang dilakukan kepada anak dalam proses belajar mengajar, sehingga orang tua bisa tahu kegiatan Ananda di sekolah itu seperti ini, sehingga kita bisa mencarikan benang merahnya, yang mana yang cocok memang untuk anak ini kita berikan treatment supaya dia bisa paham terhadap materi yang diajarkan, seperti itu. Jadi kurangnya pertemuan ya? Iya, kurang pertemuan. Jadi kegiatan apa ya istilahnya, meeting lah ya, untuk bahas-bahas tentang apa-apa hal yang dibutuhkan oleh anak. Karena masalah model-model pembelajaran yang inovatif, ini masalahnya guru itu belum mengoptimalkan model-model pembelajaran inovatif di kelasnya yang sesuai dengan karakteristik materi dan juga karakteristik siswa. Menurut Bapak, apakah model-model pembelajaran inovatif itu seperti apa? Model-model pembelajaran inovatif itu pertama dia harus bersifat interaktif, komunikatif, visual, menyenangkan, dan mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman ya, jadi seperti itu. Up to date lah. Kemudian mengapa masih banyak guru yang tidak menerapkan model-model pembelajaran inovatif tadi itu? Pertama kurang pelatihan ya, apalagi kita yang di daerah kepulauan dan tertinggal yang sulit sekali mengakses media, apalagi dalam hal internet, apalagi susah sekali. Kemudian yang kedua adalah kurang motivasi. Ya, karena kurangnya akses teknologi, akses media, sehingga guru ini kurang motivasi ingin berkembang begitu saja monoton. Kemudian yang terakhir adalah terlalu banyak job desk, apalagi dalam hal administrasi. Saya rasa ini adalah masalah kita semua, khususnya sebagai seorang guru. Kemudian terakhir ya Pak, penerapan materi berbasis HOTS ya. Jadi di sekolah ini penerapan berbasis HOTS ini belum dilaksanakan, jadi pembelajarannya masih berbasis HOTS ya, lower. Terus menurut Bapak, apakah sulit dalam menerapkan materi yang berbasis HOTS ini di sekolah? Menurut saya sih, berdasarkan pengamatan saya, mungkin bisa ya, tapi persentasenya sedikit. Jadi sulit ya? Tapi kalau mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut dan membutuhkan kajian yang cukup mendalam, apalagi siswa-siswa kita yang di daerah kepulauan ini sangat membutuhkan treatment yang cukup mendalam dalam hal pemerataan media pembelajaran yang interaktif, khususnya yang bisalah setara dengan sekolah yang ada di daerah perkotaan. Seperti itu. Kemudian adakah faktor yang menyebabkan guru tidak menerapkan materi HOTS yang berbasis HOTS? Ya, seperti itu, karena karakteristik siswa kita yang di daerah kepulauan dan di perkotaan sangat berdanding terbalik antara bumi dan langit. Jadi ya, kita sangat banyak PR-nya, khususnya dalam hal konsep materinya itu yang supaya kita bisa mengejar ketertinggalan ini. Satu lagi Pak. Guru belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran secara maksimal. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kita kekurangan jaringan, tidak ada listrik juga tidak ada. Jadi sulit untuk memanfaatkannya. Pertanyaannya, apakah guru memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Ya, jika tidak, mengapa? Terjawab di tadi. Iya, sudah dijawab. Jika misalnya begini, akses internetnya ada, tapi guru tidak menerapkan teknologi itu, kira-kira apa faktornya Pak? Pertama itu ada internet,
Ya. tapi guru tidak mau menerapkan. Ya, tidak, gurunya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kayak ini berarti dia tidak mau berkembang, karena media itu salah satu fungsinya itu adalah dia yang menyediakan berbagai macam informasi. Nah, ini menjadi tanda pertanyaan besar, kenapa dia tidak menggunakan akses itu. Sementara di media itu kita bisa menemukan berbagai macam metode pendekatan yang kita bisa jadikan tolak ukur untuk mengembangkan kemampuan kita. Nah, bisa jadi ini dipengaruhi oleh motivasi, kurangnya mungkin sosialisasi atau apa tentang bahwasanya di media itu dia banyak informasi yang disediakan, atau kurangnya informasi tentang website yang mudah untuk dijangkau dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan penerapan media pembelajaran yang interaktif. Oke, jadi sudah cukup deh. Oke, saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak Saldi Imran Ya, atas sama-sama, Miss. kesediaan waktunya untuk diwawancarai. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.